Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pagi ini kita berkumpul di hadapan Tuhan, membawa segala sukacita dan juga mungkin pergumulan kita. Kita hidup di dunia yang penuh dengan suara-suara. Ada suara yang menawarkan janji-janji manis, ada yang menakut-nakuti, ada yang membingungkan, dan ada pula yang berusaha menarik kita jauh dari kebenaran. Dalam era informasi yang begitu cepat ini, kita dibanjiri dengan berbagai pandangan, ideologi, dan kebenaran alternatif yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu? Bagaimana kita bisa hidup dengan keyakinan di tengah badai kebingungan ini? Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama memberikan kita sebuah deklarasi yang sangat kuat dan menghibur, sebuah fondasi kokoh untuk iman kita. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Yohanes 4 dan kita akan fokus pada ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Sungguh sebuah ayat yang luar biasa. Yohanes tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga jaminan. Ia tidak hanya memberitahu kita tentang bahaya, tetapi juga tentang kemenangan yang sudah kita miliki. Mari kita selami kebenaran firman Tuhan yang mendalam ini bersama-sama. Surat 1 Yohanes ditulis untuk jemaat yang sedang menghadapi ajaran-ajaran sesat, khususnya dari kelompok Gnostik yang menyangkal kemanusiaan sejati Yesus Kristus. Mereka menyebarkan kebohongan dan berusaha menggoyahkan iman jemaat. Yohanes ingin meneguhkan para pengikut Kristus, memberikan mereka keyakinan akan identitas mereka di dalam Kristus dan kuasa yang mereka miliki untuk menghadapi penyesatan. Ayat 4 ini adalah puncak dari penegasan tersebut. Ayat ini mengungkapkan 3 kebenaran penting yang menjadi dasar kemenangan kita. 1. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Bagian pertama dari ayat ini adalah fondasi dari segalanya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Sebelum Yohanes berbicara tentang kemenangan atau roh yang lebih besar, ia mengingatkan kita tentang identitas kita. Kita bukan sembarang orang, kita bukan hanya produk dari kebetulan, kita bukan hanya kumpulan daging dan tulang, kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dilahirkan kembali secara rohani. Kita diadopsi ke dalam keluarga Allah. Ini berarti, 1. Bapa yang menciptakan alam semesta, yang memegang kendali atas segala sesuatu adalah Bapa kita. 2. Bukan dalam arti fisik, tetapi dalam arti rohani. Kita memiliki rohnya, karakternya, dan tujuannya dalam hidup kita. 3. Nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan, seberapa kaya kita, seberapa pintar kita, atau seberapa populer kita. Nilai kita ditentukan oleh siapa yang menciptakan dan menebus kita, Allah sendiri. Saudara-saudari, apakah kita benar-benar menghayati identitas ini? Seringkali kita hidup seolah-olah kita yatim piatu rohani, mencoba bertahan hidup dengan kekuatan sendiri. Kita lupa bahwa kita adalah anak-anak raja. Identitas ini adalah sumber keberanian kita. Jika kita berasal dari Allah, maka kita membawa otoritas dan perlindungannya. 2. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Perhatikan kata kuncinya, telah mengalahkan. Ini bukan kemenangan yang akan kita raih di masa depan, tetapi kemenangan yang sudah terjadi. Ini adalah fakta yang sudah selesai. Yohanes tidak mengatakan kamu akan mengalahkan, tetapi kamu telah mengalahkan. Siapa nabi-nabi palsu itu? Di zaman Yohanes, mereka adalah orang-orang yang menyebarkan ajaran sesat tentang Kristus. Di zaman kita, nabi-nabi palsu bisa berwujud lebih luas. 1. Pandangan yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan yang berkata dunia dan kenikmatannya lebih penting dari Tuhan yang berusaha menyingkirkan Allah dalam hidup kita. 2. Suara-suara yang meragukan iman kita. Keraguan yang ditanamkan oleh budaya, media, atau bahkan orang-orang di sekitar kita. 3. Gaya hidup yang menjauhkan kita dari kekudusan, godaan dosa, kompromi dengan dunia. 4. Ketakutan dan kecemasan
yang berusaha melumpuhkan kita dan membuat kita tidak percaya pada janji-janji Allah. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Kemenangan ini bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Kristus telah mengalahkan dunia dan karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kemenangan ini adalah warisan kita di dalam Kristus. Kita hidup dari posisi kemenangan, bukan berjuang untuk kemenangan. Ini berarti kita tidak perlu hidup dalam ketakutan akan roh penyesat. Kita tidak perlu gentar menghadapi tantangan rohani. Kita sudah memiliki kemenangan di dalam Kristus. 3. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Inilah inti dari ayat ini, penjelasan mengapa kita telah mengalahkan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1. Roh yang ada di dalam kamu, ini merujuk kepada Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah, Tritunggal, yang berdiam di dalam setiap orang percaya sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus adalah meterai kepemilikan Allah atas kita. Dia adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. 2. Roh yang ada di dalam dunia. Ini merujuk kepada kuasa kegelapan, roh antikristus yang bekerja melalui sistem dunia, melalui kebohongan, godaan, dan penyesatan yang dikendalikan oleh iblis. Yohanes menyatakan dengan tegas, roh yang ada di dalam kita lebih besar. Ini bukan perbandingan yang setara. Ini adalah perbandingan antara yang tak terbatas dengan yang terbatas, antara yang maha kuasa dengan yang terbatas. Roh Kudus jauh lebih besar, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berkuasa daripada segala roh jahat atau pengaruh duniawi apapun. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, 1. Ketika kita merasa lemah, bingung, atau tergoda, kita tidak sendirian. Roh Kudus ada di dalam kita untuk menguatkan, membimbing, dan memampukan kita. 2. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran. 3. Kita tidak perlu menyerah pada dosa atau godaan. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk berkata tidak pada kejahatan dan ya pada kebenaran. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, bagaimana kebenaran yang luar biasa ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? 1. Hidup dengan keyakinan, bukan ketakutan. Jangan biarkan ketakutan, kecemasan, atau ancaman dari dunia melumpuhkan kita. Ingatlah identitas kita sebagai anak Allah dan fakta bahwa kita telah mengalahkan. Berjalanlah dengan kepala tegak, karena roh yang lebih besar ada di dalam kita. Ini bukan berarti kita sombong, tetapi kita percaya diri karena Kristus. 2. Melatih daya membedakan roh. Di dunia yang penuh dengan informasi dan opini, kita harus aktif melatih daya pembedaan kita. Bagaimana caranya? 1. Perdalam firman Tuhan. Firman adalah standar kebenaran. Setiap ajaran, ideologi, atau tren harus diuji dengan Alkitab. 2. Berdoa dan minta hikmat Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk membukakan mata rohani kita, agar kita dapat melihat kebenaran dan mengenali penyesatan. 3. Membangun komunitas Kristen yang sehat. Berbagi dan belajar bersama saudara seiman dapat membantu kita saling menguji dan menguatkan. 3. Bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Seringkali kita mencoba menghadapi tantangan rohani dengan kekuatan sendiri, dengan logika kita, dengan kemauan kita, atau dengan usaha keras kita. Tetapi 1 Yohanes 4 ayat 4 mengingatkan kita bahwa sumber kekuatan kita adalah Roh Kudus. 1. Sadarilah bahwa Roh Kudus ada di dalam kita setiap saat. 2. Izinkan Roh Kudus memimpin hati kita, berdoa, dengarkan suaranya, dan taati pimpinannya dalam setiap keputusan dan tindakan kita. 3. Carilah kepenuhan Roh Kudus, minta Roh Kudus memimpin dan menguasai kita setiap hari, agar kita dipenuhi dengan kuasa, sukacita, dan damai sejahteranya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita adalah anak-anak Allah, dan kita telah diberikan kemenangan atas segala kuasa kegelapan dan penyesatan di dunia ini. Kemenangan ini bukan karena kehebatan kita, melainkan karena Roh Kudus yang Maha Kuasa berdiam di dalam kita. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
Jangan pernah meremehkan kuasa yang ada di dalam diri kita. Jangan pernah menyerah pada kebohongan atau godaan dunia. Berpeganglah teguh pada identitas kita di dalam Kristus. Hidupkanlah kemenangan yang sudah kita miliki, dan biarkan Roh Kudus memimpin kita setiap hari, memampukan kita untuk bersaksi tentang kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Mari kita bangkit dan berjalan dalam keyakinan, karena kita adalah milik-Nya dan Roh-Nya yang agung berdiam di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Terima kasih karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kemenangan yang sudah pasti melalui Yesus Kristus. Dan terima kasih yang tak terhingga untuk Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam kami, yang lebih besar dari segala roh di dunia ini. Ya Roh Kudus, kami mohon, penuhi kami kembali. Bukalah mata rohani kami agar kami senantiasa menyadari kehadiran dan kuasa-Mu. Berikan kami hikmat dan daya untuk membedakan, untuk mengenali kebenaran dan menolak segala bentuk penyesatan. Kuatkan kami untuk hidup sesuai dengan identitas kami sebagai anak-anak Allah, dan mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang setia di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.